Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Adik Matref, nggak makan, nggak traveling di sini saja. Udah lama banget saya nggak bikin video. Saya kali ini mau mewawancarai salah satu teman saya yang akan berbagi pengalaman dan juga tips tentang pengalaman dia ikut ujian IPS topik di usia yang masih sangat muda, yaitu 18 tahun. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Adik Matref, nggak makan, nggak traveling, di sini saja. Your grace, your grace, don't take it away. Your grace, your grace, your grace, don't take it away. Don't take it away. Oke teman-teman, ini dia teman saya, namanya siapa Mas? Aris Saputra. Aris Saputra. Jadi Aris ini teman saya ketemu di kampus UT Aris ya. Iya, pertama kali kenal di UT. Di UT. Jadi udah sekitar berapa tahun kita sering bareng, main bareng juga. Dan teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa Aris ini di Korea udah berapa tahun, Aris? Sekarang udah hampir selesai. Udah mau habis selesai. Udah mau habis kontrak ya? 4 tahun 10 bulan. Bulan 11 selesai. Sebulan 11 Bulan selesai. 11 besok ya. Lo lulus SMA atau SMP atau gimana? SMK. SMK. Iya. Jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa kalau mau ikut ujian IPS topik atau mau kerja di Korea lah Iris ya, Iya. itu minimal pendidikan tuh SMP, ya kan? iya. Jadi bisa SMP, lulus SMP pun kita bisa ke sini, proses ke sini. Jadi Aris ini lulusan SMK tahun berapa? Saya lulus tahun 2014. 2000. 2014. 2014 ya. Ah. 14 benar 14. 2014. Hmm. Itu 2014 SMA. SMA, Gua iya. udah kerja sih. Terpaut jauh ya. Tapi sekarang temenan ya. Jadi CS. Jadi ini udah ada banyak pertanyaan. Lulus tahun 2014. 14. Itu SMK. Iya. Sekarang umurnya berapa sih, Bang? Sekarang baru 24 kemarin bulan 24. Maret ya. Jadi setelah lulus SMK itu tadi lo langsung ikut IPS topik atau lo ada setelah buat kerja di tempat lain apa gimana? Gue kan ceritanya gini, pas itu pendaftaran pertama 2014 tuh. Saya udah masuk usia 18 kan, minimal kan 18 kan. 18 Nah. minimal masuk IPS topik. Pas Ah. kebetulan masih sekolah mau ujian UN gitu kan. Ah. Ada pembukaan IPS topik, gue langsung daftar ikut walaupun belum lulus. Jadi pertama tuh pakai ijazah SMP gue. Jadi di 2000 berapa? 14. 14 lo udah daftar. Udah daftar cuman pakai ijazah SMP. Saking kan minimal SMP kan. Pakai ijazah SMP karena kan belum lulus SMK-nya. Terus Itu belum cuman modal bisa baca doang karena di SMK kebetulan ada pelajaran bahasa Korea. di SMK kalau ada pelajaran bahasa Korea. Jadi gue cuma modal bisa baca aja, nggak ngerti apa-apa. Cuman modal ikut daftar. Batas daftar sampai ujian kan cuma berapa bulan ya? 1 bulan atau 2 bulan ya? Iya, sekitar Jadi begitu. nggak maksimal, jadi nggak lulus. Gue Nggak lulus, pertama 2014 itu nggak lulus. nggak lulus. Sama, buset. Masa sih? Iya. Gue nggak lulus karena baru bisa baca doang. Cuman pengen tahu sih gimana sih kayak suasana ujian bahasa Korea tuh. Gitu. Jadi 2014 di usia Masih 18 tahun ya, dan belum lulus, itu lo udah ikut ujian. Pakai ijazah SMP. Pakai ijazah SMP dan nggak lulus. Sama, soalnya 2014 itu teman-teman ya, itu sistemnya dirubah ya kan? Iya kan, Sistem dirubah. baru itu kan. Dari bank MPS soal, dari bank terus soal, ke kemudian ke IPS topik. textbook ya. Terus itu sekitar 32.000 yang daftar ya, dan diambil cuma 1.000 berapa? 1.200 kalau nggak salah. Itu banyak banget yang gagal itu. Sumpah, banyak banget termasuk gua dan Aris juga. Ternyata lo ikutan. Iya. Terus lu kan lulus tuh. Iya, 2014 lulus. lulus. Ah. Kan kemudian saya sambil belajar lagi kan. Ah. Udah tahu nih suasana bahasa Korea ujiannya kayak gini. Udah Terus tahu lah. 2015 ikut lagi. langsung lulus. Iya, sama. Lo nilai Lulus. berapa? Gue salah 3. Itu salah 3 doang gue. Iya, bener lu deh. Gua salah 10. Jadi gua 160, lu berarti 100 Berapa? 80 Ya. 86 mungkin ya? Iya, 80 segituan lah Gue udah kira-kira ya. Iya, jadi umur berapa? 18. Pas lu 18. tak lu lulus IPS topik, IPS lu umur topik. berapa? Pas lulus EPS topik. Ah, 2000 berarti 2015 sekitar 19 tahun. 19 tahun. Kan bulan berarti lulus pengumuman pas
habis lebaran ya kalau nggak salah. Habis lebaran ya benar. 19. Nah, sekarang Iris ya, kan 2015 Ujian, lu lulus. Hmm. Terus gimana lagi? 2015 lulus, udah ngurus-ngurus kan. Nggak lama dari lulus tuh sampai terbang gue lumayan Deket. cepat ya Cepat. cepat. Jadi masih di tahun 2015 itu lu terbang. Belum awal 2016. 2016 sekitar Januari gue Januari terbang. pas. Kalau gue Desember selisih 1 bulanan Desembernya. ya. Cepet emang. Ya, terus sudah sampai Januari Korea tuh. Korea, ya, Sekarang Januari nih di sini 2016 di Korea. Sekarang lu pekerjaannya di daerah mana? Pertama datang di daerah Asan, Chungcheongnam-do Asan. Oh iya, lu pernah pindah pabrik ya? Pindah pabrik ya gue, pindah pabrik. Lu di daerah Asan, sekarang di daerah Sekarang masih Chungcheongnam-do, cuman daerah Yesan. itu daerah pertengahan ya? Iya, pernah tengah-tengah. Tengah. Terus tadi itu umur 19, udah ke Korea, muda banget, nggak takut? Takut kenapa? Serius? Gue Kan gini, umur 19, Iya. lulus SMA, Heeh. kebanyakan itu pemikiran masih takut untuk ngelamar pekerjaan, Jauh. apalagi untuk jauh-jauh Beda sampai ke negara luar gitu. negeri. Biasanya kan masih ya usia labil, masih belum berani kemana-mana. Ya mungkin pekerjaan aja, misal kebanyakan teman-teman di Indonesia kan kebanyakan, ini gua nggak menyepelekan teman-teman, bukan. Kebanyakan di umur 19 kayak gua juga dulu itu masih berkutat tuh nyari kerjaan di sekitar provinsi. Iya. Belum kepikiran sama sekali ke Korea. Itu apa yang bikin Aris tuh sampai berani daftar IPS Topik, memutuskan untuk jadi pekerja di Korea? Ini apa? Pertamanya ada tetangga ya berangkat ke Korea. Ah, Dia tapi di fishing, cuman 3 tahun ya. iya. Melihat tuh kok ini orang Udah dia bayar. maksudnya udah bikin rumah gitu kan. Ah, Dari teman-teman sebayanya yang udah duluan kerja di Iya. perantauan kayak di Bekasi, di Cerang, nggak ada hasil untuk bikin rumah atau beli apa. Sedangkan dia cuma 3 tahun udah bisa bikin rumah. Jadi gitu. itu kok dari mana nih, cepat banget. Oh, dari Korea ternyata. Dari Saya mana? langsung cari info tentang gimana supaya kerja ke Korea gitu kan. Oh, mungkin lo juga tuh agak sedikit termotivasi karena lo kan lulusan SMK, dan di SMK lo itu ada bahasa Korea. Korea. Kebetulan ada bahasa Gitu. Korea Jadi juga. paling enggak kan ada kayak arah-arah sedikit ke situ gitu ya. Iya. Gitu. Jadi termotivasi karena tetangga lo yang Iya. udah cuma 3 tahunan udah bisa bikin rumah Ya, terus, dan punya maksudnya, usaha gitu ya. karena ini juga sih maksudnya kalau kerja di Indo kan istilahnya kalau sekelas di pabrik gitu-gitu doang sih 2 tahun udah nyari lagi gitu kan, uang nggak kumpul-kumpul gitu kan, sampai kepikir gitu juga. Ada perasaan takut gak sih? Tadinya sih cuman bakal gimana kerja di mana, cuman terus lihat di YouTube kan kerja di Korea gimana, oh kayak gini tuh, oh kayak gini. Ya udahlah, modal niat aja, modal berani, nekat. Itu pertama kali sampai di Korea, perasaan tuh di usia kayak lo ini gimana? Kan sebelumnya belum pernah merantau, Iya, belum belum pernah pernah. kerja, masih netek, masih kayak bayi. Itu kok bisa berani ke Korea di umur 19? Pertama kali sampai ke Korea, kesan lo tuh apa? Takut, seneng, atau gimana? Yang ada di bayangan lo tuh kayak apa, gimana? Ya pernah nyampe kan, kebetulan ya saya suksesnya kan baru di rumah ya, di kayak pedesaan sawah gitu. Pas pertamanya, waduh, gue bisa anjok bisa nyampe sini ya, gue kok bisa sampai sini, sunyi, sepi, terus kepikiran kalau ada apa-apa gimana nih, kayak gitu. Tetap ada perasaan kayak takut, soalnya kan baru pernah merantau terus keluar negeri. Keluar negeri, gara-gara asin suaranya. minum gitu. Kok gue Lemes deg-degan banget ya? perasaan. Iya, padahal nggak ada yang nonton tadi. Kayak, Kok gue deg-degan. Terus, tadi interogasi. ini kalau boleh tahu nih ya, sekarang kan di Korea udah sekitar 4 tahunan lebih, ya kan? Kalau boleh tahu gaji lo tuh berapa sekarang nih di pabrik sekarang per bulan? Yang sekarang Yang enggak secara spesifik lo sebutin itu enggak, paling Iya, kan iya, ada berapa sampai berapa gitu. UMR aja biasa. Nggak mungkin. UMR kan sekitar 1.700.000 won. Iya, yang sekarang ya di Korea nggak ini sih, nggak memungkiri ya, maksudnya pasti lebih besar lah dari Indo ya kan, pasti itu. Sebenarnya kalau UMR negara hampir sama, cuman kan kita gedein itu karena diuruskan. dikali, ya. Berapa emang? Tergantung kerjaan juga sih, kalau kerjaan banyak ya gaji Lo banyak. paling banyak pernah nerima berapa yang sekarang ini? Jujur aja. Jujur berapa? Gak enak tetap. Paling ini sih ya, waktu kerjaan banyak aja nyampe 33 koma lah. Buset, 3 juta, Tapi 3 juga- juta 300.
tuh teman-teman di Libur cuma kurs 2 hari pas- tuh. di kurs kan. Lo jagan juga nih ya? Iya kan. Sip ada jagan juga nih itu sip apa pagi dan ada sip Malam. tengah malam, jadi pulangnya pagi gitu. Terus udah dapat apa aja? Udah. Bahaya kan, jangan inilah. Ya enggak, paling enggak tuh apa sih, rumah udah ada? Rumah hanya sebatas rumah aja lah, sederhana. Rumah Masih muda, bagus-bagus, nggak usah lah. Selalu Iya. aja. rumah ada, Ya ada. Ya, usaha. Alhamdulillah. Usaha. tanah, sawah. Itu mah semua TKI pasti ada kayak gitu mah. Belum tentu. Belum tentu. Ya, seenggaknya ada Iya sih perubahan ada, lah, iya, ada perubahan sedikit walaupun Iya. nggak ini banget lah ya. Nggak usah terlalu ditonjolkan. Iya. Tips deh, langsung deh, tips buat lo, buat teman-teman ading matref, Adik menurut ya, yang mau Korea gitu. ke Korea ikut EPS Topik, apalagi usia masih muda baru lulus SMA, itu apa? Ya, lulus SMA itu kesempatan paling bagus sebenarnya. Karena kan Kok bisa? kan pasti kayak saya kan misalnya baru lulus usia 18 berangkat sampai 5 tahun misalnya ambil sampai 4 tahun 10 bulan. Pulang-pulangnya usia 24 udah usia masih muda kan, Insya Allah udah mapan. Ya begitu mapan belum pasti karena pulang nggak ada kerjaan lagi, bingung. Ya, itu Jadi kan harus pinter-pinter mengolah keuangan. keuangan. Tapi yang gua harapin tipsnya dari lo itu saat usia 19 itu banyak kayak rasa takut. Terus pemikirannya gitu. Dan kebanyakan masih ababil. Terus belum punya pengalaman, Iya. ya kan? Dan perlu teman-teman tahu nih, banyak juga kasus baru lulus SMA, belum punya pengalaman, terus langsung Masih ke pengen- Korea banyak dan masih pengen main-main. masih pengen main-main dan belum punya pengalaman. Mentalnya ini, mentalnya nomor 1 kalau mau ke Iya. Korea tuh. Mentalnya itu belum siap saat ke Korea menghadapi kenyataan pahit senangnya di Korea itu gimana, langsung down. Ya kan? Bayang memutuskan tiba-tiba pulang atau pindah pabrik dan punya kasus kayak lari, melarikan diri, gitu kan, banyak kasus kayak gitu kan. Itu kok bisa lo kuat menghadapi itu tuh gimana gitu loh. Semuanya ya kayak gitu, kalau kayak gitu semuanya berawal dari pola pikir sih Om. Gitu. Pola pikir. Emang pola pikir lo yang bisa menguatkan lo tuh gimana? Karena ya ada sesuatu hal yang harus dikejar ya, target gitu kan. Misalnya nih gue misalnya seusia misalnya sebelum 25 atau 24 udah punya ini, punya Udah punya keinginan apa? ya. Maksudnya keinginan lah ya. Semua orang keinginan berbeda-beda. Impian juga berbeda-beda kan. Jadi punya motivasinya dari situ berarti. Ada target gitu. Ada target. Ada target yang harus dicapai, yang harus diraih sebelum usia segini. Terus tips buat teman-teman misal kayak mau menghadapi ujian tuh. Maksud gua tuh secara ini loh, Riz, secara akademis misal ya, secara akademis, maksudnya tuh kayak cara mengapalin soal-soalnya, jujur ya, gue bahasanya ada. kayak gitu, Iya, gue bukan secara pola pikir itu. Ya itu Menurut kan lu tadi gimana? pola pikir buat ini. Cara belajar lu Sekarang gimana? cara belajarnya. Heeh. Gue dulu terus terang ya, waktu belajar ya yang perlu diperhatikan kayak kata kerja, kata sifat, kosakata. Gue ya di kamar tulisin semua sumpah. Di kamar tulisin bahasa Korea. Saking gue udah pengen ke Korea udah buru-buru lah. Nggak betah di rumah. Jangan Itu lama-lama gitu. Sampai ditulisin Lo di belajarnya pintu di pintu-pintu juga. Serius, Berarti banyak-banyak kayak Banyak orang kan nulis-nulis gitu. di kamar. Setiap tidur diapain. Setiap tidur mau tidur gitu Dan ya. emang hasilnya bagus tuh. Buktinya setelah 3 Jam lu belajar tuh pas kapan? jam belajar. Waktu di LPK gitu ya. Bukan Apa? di LPK. Di luar Waktu LPK. mas gua untuk menghafalkan itu tadi. TPS Topik, soal-soal Jangan tadi, nyolot dong. kosakata. Ya lu, ternyata bego dia mah nggak mudah-mudah. Maksud gua tuh kalau gua dulu nih, kalau saya pribadi coba ya, ngomong gimana? itu bangun pagi subuh, habis sholat subuh, itu gua ngapalin kosakata minimal. Gua nerapin di otak gua minimal sehari itu harus hafal 10 kata gitu. Gue prinsipnya nggak ngapain Om, yang penting sering dibaca aja kan. Iya, ya gitu. Enggak, yang penting tuh gua nyantol aja 10 kata itu gua ulang. Ntar abis sholat duhur gitu ya. Gue nggak gitu nggak. Gue kalau pagi nggak, pas habis ini doang sih agak malam gitu kan. Sering dibaca. Karena di dinding ada sambil tidur sambil nunggu ngantuk kan sering baca jadinya yang Gua bisa kayak gitu. Jadi gua harus bener-bener belajar. Subuh gua belajar, terus nanti abis itu cara lu. beberesan rumah ya. Beberesan rumah, ini cara gua ya. Iya. Ini kalau cara gua, beberesan rumah selesai sekitar jam-jam 10-an gitu, bantuin orang tua. Gua mandi,
gue belajar lagi. Nah abis dubur jam 1-an gue berangkat ke LPK tuh, gue belajar baru di situ LPK belajar lagi. Ya mungkin tuh kapasitas kamu orangnya cuma harus banyak belajarnya. Jadi kalau lo tuh sistemnya ditulis. Iya mungkin ditulis kayak gitu terus sering dibaca doang gitu. Sampai ya semua hampir di isi textbook yang dulu kan tebal kayak gitu sampai halaman-halaman gue. Soalnya gue harus banyak baca, Riz. Beda, umur lu kan masih 19, 18, enak buat ngafal gitu kan. Kalau gue dulu kan udah rendah. Dari sore doang biasanya Om habis asar. Gitu ya. Ada ini enggak saran buat teman-teman dan motivasi gitu? Motivasi. Iya serius. Ayo, motivasinya apa nih kalau menurut lo buat teman-teman yang lagi belajar IPS topik, yang lagi berjuang ngafalin bahasa Korea? Ya terutama yang mungkin banyak ya yang habis lulus terus ikut bahasa Korea. Gue mau terutama yang itulah. Ya harus semangat lah. Karena usia yang baru lulus SMK kayak gitu walaupun gak ada skill, gak ada apa. Bener, gak ada skill pengalaman pekerjaan. Ya jangan tahu, gak apa karena di Korea semua nyampe di Korea tuh di mata orang diajarin dulu ya. Diajarin dulu. Terus ya kesempatan yang paling baik emang yang masih usia 18 karena kan usia yang masih cukup produktif gitu lah ya. Masih muda gitu, terus kekuatannya juga masih besar. Karena misalkan di sini bukan di depan komputer kali, tenaga. Iya tapi tenaga oke. Iya, ya makanya itu daun-daunmu gitu, daun-daunmu itu kan tenaganya masih oke gitu kan. Terus kan kesempatannya masih banyak kan di Korea 2 kali berangkat bisa kan. Misalkan sekarang saya pulang udah ambil 4 tahun 10 bulan kan harus pulang ya. Terus bisa lagi ujian mau ambil 3 tahun kan masih muda. Baik lagi kan kayaknya 28 lah ya. Jadi lo agak nyindir gua juga sih. Kalau balik lagi kayak umur gua udah jadi kalau kamu kan misal sekarang udah senior berangkat lagi 2 kali lagi pulang lebih senior lagi. Udah 30-an lebih kan ya. Iya benar juga sih. Terus kalau menurut gua juga nih buat teman-teman misalnya udah lulus nih terus mau terbang ke Korea dan kayak Aris ini umur masih 18-19an tahun, kalau menurut gua kalau udah sampai ke Korea itu kalian tuh jangan ngedon gitu dengan keadaan, situasi, kenyataan, fakta bahwa di Korea itu agak pahit gitu. Kalian tuh harus tetap fokus ke tujuan utama kalian, nggak boleh takut, harus tetap sabar. Kunci utama kalau menurut gue ini Riz ya, di Korea itu yang pertama tuh sabar sama tengdong abis loh. Harus sabar sama ini. Ya sabar. Sabar aja sih menurut gua, banyak-banyak sabar itu aja sih. Luas sabar aja pokoknya, sabar dimarahin sabar ya. Sabar aja pokoknya. Gitu aja. Iya, jadi sabar. buat teman-teman di sini kalau nanti udah ke Korea itu kalau kita banyak-banyak bersabar dan tetap fokus ke tujuan utama kita, itu bakal bisa sih ngejalanin sepahit apapun di Korea. Tetap kok ada manisnya. Gitu. Entah itu hasilnya, gajinya kita atau waktu libur, ketemu teman-teman, dan pasti walaupun umur lo masih 18-19 nyampe sini, daya pikir lo itu bakal lebih jauh menurut gua, bakal lebih jauh luas. Setelah merantau ke Korea bakal jauh lebih luas daripada teman-teman yang tak merantau. Dari teman sebayanya juga. Sebaya kita ya, sebaya sama kita, sama lo ya. Jadi itu teman-teman ya, sedikit tips dari teman saya, Aris. Pengalaman. Mohon maaf lah kalau nggak jelas atau ada salah-salah ucap. Nggak ada menyinggung usia ataupun pekerjaan orang atau lulusan apa itu nggak ada. Ini cuma berbagi pengalaman soal usia yang masih muda berani ke Korea. Oke? Dan perlu teman-teman tahu channel YouTube ini nggak dibayar loh. Cuma dikasih minum doang. Harusnya kan dibayar. Ketemu kapan-kapan lagi, Bang. Adik Matref. Gak makan, gak minum. Gak makan, kita traveling di sini saja. Bye-bye.